Bab 2937-2939, Pelindung Huffa, teriak kultivator iblis lainnya ketika dia melihat temannya dicambuk sampai mati oleh Dev. Tapi Lao Sun dan yang lainnya bangkit untuk menyerang, tanpa memberi kesempatan kepada kultivator iblis untuk bernapas. Dev melihat cambuk ajaib di tangannya sambil senyum-senyum sendiri, dia bergumam dalam benaknya. Benda ini sangat bagus untuk melawan kultivator iblis. Kalian mundurlah untuk menghemat kekuatan kalian. Aku yang akan mengurus orang ini. Dev memegang cambuk ajaib, dia langsung melompat, dan kemudian mencambuk-cambuk itu ke arah kultivator iblis yang tersisa. Terlihat ada aura secepat kilat yang bergegas menyerang seperti pisau tajam. Melihat ini, Lao Sun dan yang lainnya segera mundur. Sementara kultivator iblis itu memandang Dev dengan tatapan mata penuh amarah, dia mengayunkan telapak tangannya tiba-tiba, dan seekor naga api muncul seketika. Naga itu meraung ke arah Dev. Pada saat cambuk ajaib Dev dan naga api bersentuhan, suara guntur bergema di seluruh hamparan salju, naga api runtuh dalam sekejap, dan cambuk ajaib Dev langsung menelan naga api itu. Cambuk ajaib tidak berhenti sampai di situ, dia terus melaju sampai ke tempat kultivator iblis itu berada, dan cetar, dengan suara garing, api pada cambuk ajaib langsung berubah menjadi lautan api, yang mengelilingi si kultivator iblis. Api itu membumbung ke langit, menghadapi api paling murni dari ras iblis. Kultivator iblis ini tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Melihat ini, kultivator iblis itu sangat ketakutan, hingga tubuhnya bergetar dan tidak bisa mengeluarkan kekuatan terkuatnya lagi. Jika saja dia tidak ketakutan, mungkin cambuk Dev tidak akan bisa membunuhnya dengan mudah. Di tengah kobaran api suci tertinggi, kultivator iblis itu meratap, dan akhirnya berubah menjadi abu dan terbang tertiup angin dan langsung menghilang. Yang lain memandang Dev dengan tenang, dan hati mereka sangat terkejut. Dengan satu sebetan cambuk saja, seorang kultivator iblis kelas 8 dari alam tubuh komposit terbunuh. Baik itu cambuk ajaib ataupun lonceng naga, manakah di antara keduanya yang bukan merupakan senjata dewa? Jika orang-orang ini yang memiliki harta karun pusaka seperti itu, ditakutkan mereka akan mati karena bahagia. Sekarang Dev memiliki dua senjata ini, namun kedua senjata ini belum tentu semuanya akan dia miliki di masa depan. Seorang kultivator kecil dari peringkat ketiga alam komposit memiliki dua jenis harta karun. Lao Sun dan yang lainnya masih belum tahu bahwa pedang pembunuh naga di tangan Dev juga dianggap sebagai senjata pusaka, terutama roh pedang Zhongli. Jika Zhongli pulih seperti sedia kala, kekuatan pedang pembunuh naga bisa berlipat ganda. Dan masih ada juga busur Raja Dewa. Jika Dev masih memiliki busur Raja Dewa di tangannya, mungkin dia bisa menghadapi Linglong tanpa harus menjebaknya. Jika Dev mengeluarkan semua senjata ajaib ini, Lao Sun dan yang lainnya mungkin akan sangat iri sehingga mereka tidak ingin hidup lagi. Ayo pergi, sekarang kita perlu menemukan tempat yang aman untuk memulihkan energi kita, kata Dev kepada beberapa orang yang masih shock. Lao Sun dan yang lainnya mengangguk, lalu segera pergi bersama Dev. Mereka harus meninggalkan daerah ini secepat mungkin, atau mereka akan ditemukan oleh iblis lain. Jika itu terjadi, mereka akan benar-benar mati. Saat Dev dan yang lainnya melarikan diri dengan cepat, tiba-tiba ada beberapa aura menakutkan datang ke arah mereka dari jauh mendekat. Kali ini, Dev dan semuanya mengerutkan kening. Sudah berakhir, sudah berakhir. Apakah para kultivator iblis ini tidak ada habisnya? Ji Yun terluka parah, dan jika dia bertemu dengan seorang kultivator iblis lagi saat ini, dia pasti akan mati. Sial, kenapa begitu banyak kultivator iblis yang muncul di ujung utara ini? Orang-orang ini seharusnya sudah punah sejak lama, tapi kenapa mereka malah menjadi semakin kuat? Ji Yun lagi-lagi mengeluh, dia datang ke ujung utara untuk mencari harta karun, tetapi bukannya menemukan harta karun, hidupnya malah terancam terus-menerus di sini. Dev menahan auranya dan memusatkan perhatiannya, memadatkan kekuatan kesadarannya hingga kemampuan maksimal. Segera, senyum muncul di wajah Dev, dan dia berkata kepada semua orang, "Ini bukan kultivator iblis, mereka di sini untuk menyelamatkan kita." Lagi pula, Dev dengan cepat memimpin beberapa orang menuju aura itu. Ketika mereka melihat sosok itu, semua orang menghela nafas lega. "Dev!" Gao Qilan berteriak keras pada Dev, lalu segera berlari. Di belakang Gao Qilan, ada beberapa master penjaga keluarga Gao, semuanya berada di peringkat ke-8 dan ke-9 dari alam tubuh komposit. Terlihat bahwa kekuatan keluarga Gao benar-benar tidak bisa diremehkan.
apakah kamu baik-baik saja? Setelah kakak Gao Qiji kembali dan menceritakan apa yang terjadi padamu, kakakku memintaku untuk membawa seseorang untuk menyelamatkanmu. Kata Gao Qilan, aku tidak apa-apa, aku hanya sedikit terluka. Dev menggelengkan kepalanya dan berkata, ikutlah denganku ke rumah Gao dulu, mari kita bicara tentang pencarian harta karun setelah kamu memulihkan kesehatanmu. Para kultivator yang mencari harta karun semuanya telah dibantai. Banyak di antara mereka telah mati sekarang, dan melihat kondisimu sekarang, akan sangat berbahaya jika kamu terus berupaya untuk mencarinya. Gao Qilan membujuk Dev. Dev mengangguk, meskipun dia benar-benar ingin segera menemukan harta karun itu dan mendapatkan pil jiwa es sesegera mungkin, tetapi situasi saat ini tidak memungkinkan dia untuk melanjutkannya. Selain itu, Helena dan Juliet juga masih berada di rumah Gao, dan Dev sangat ingin bertemu dengan mereka. Lao Sun dan yang lainnya juga tahu bahwa tidak cocok bagi mereka untuk berjalan di ujung utara ini tanpa keberadaan Dev di samping mereka, jadi mereka juga setuju untuk pergi ke rumah Gao. Segera semua orang berangkat menuju ke rumah Gao. Sementara itu, Linglong, yang telah diteleportasi oleh Dev, juga telah tiba di tempat Dev bertarung dengan pelindung Hufa dan yang lainnya. Melihat jejak pertempuran di tanah dan melihat serpihan dari fragmen pagoda, Linglong mengerutkan kening. Senjata ajaib pelindung Hufa hancur, master macam apa yang dia temui? Linglong tidak tahu, pelindung Hufa dan yang lainnya telah dibunuh oleh Dev. Pagoda ini juga dihancurkan oleh Dev. Tepat ketika Linglong memikirkan hal ini, suara Balrog terdengar di telinganya. Pelindung Hufa dan yang lainnya sudah mati, apa yang kamu lakukan? Segera pergi dari situ. Mendengar suara tajam Balrog, dahi Linglong langsung berkeringat dingin. Tapi tetap patuh, dan segera pergi. Rumah keluarga Gao, setelah Helena dan Juliet tahu bahwa Gao Qilan akan menjemput Dev, mereka berdua sangat gembira. Mereka menunggu kedatangan Dev dengan penuh semangat. Saudari Juliet, ketika Tuan Dev datang, aku akan membiarkan dia memanjakanmu dengan baik. Demi Tuan Dev, kamu telah rela datang ke dunia manusia surgawi ini bersama kami. Kata Helena kepada Juliet, ketika Juliet mendengarnya, wajahnya memerah dan dia berkata, jangan bicara omong kosong, aku sama sekali tidak mengenal Dev. Apa mungkin kita bisa akrab satu sama lain? Tenang saja, kamu akan akrab dengannya setelah tidur. Helena tersenyum dan berkata, kamu juga mengatakan bahwa dia sebenarnya adalah pacar Yuki, tapi bahkan Yuki belum pernah tidur dengan Dev, dan kamu malah sampai di tempat tidurnya lebih dulu. Kata Juliet, hahaha, kakak Yuki butuh mak comblang yang baik untuk menikah, kalau saya tidak butuh itu. Helena tertawa hahaha, segera, Dev dan yang lainnya muncul. Helena dan Juliet, yang telah menantikannya, segera berlari keluar ketika mereka melihat sosok itu. Mereka telah berada di alam surga begitu lama, dan mereka telah melalui segala macam kesulitan untuk menemukan Dev, dan sekarang mereka akhirnya melihatnya. Tuan, Helena dengan cepat berlari ke arah Dev, dan akhirnya melemparkan dirinya langsung ke pelukan Dev. Helena, Dev memeluk Helena dengan erat. Dev, Juliet juga melangkah maju dan berbisik kepada Dev. Tuan, saudari Juliet juga mengejarmu tanpa ragu untuk menyelamatkanmu ketika kamu tersedot ke dunia surga dan manusia. Helena mengikuti Dev dan berkata, Nona Juliet, terima kasih. Dev mengikuti Juliet dengan sangat sopan. Helena, Dev dan yang lainnya sudah sangat lelah setelah dikejar-kejar oleh para kultivator iblis. Biarkan mereka istirahat dulu. Jika ada yang ingin kau katakan, bicaralah dengannya setelah mereka beristirahat. Gao Qilan berkata kepada Helena. Helena mengangguk, lalu semua orang memasuki rumah Gao. Gao Qilan sudah mengatur tempat tinggal untuk Dev dan yang lainnya. Setelah mengantar Dev beristirahat, Gao Qilan berkata kepada Dev, Dev, kakakku ingin bertemu denganmu, ikutlah denganku. Ketika Dev mendengar bahwa kepala keluarga Gao ingin bertemu dengannya, dia pergi bersama Gao Qilan. Dia juga berencana untuk bertemu dengan kepala keluarga Gao. Dev masih belum begitu tahu tentang sikap patriark keluarga Gao sekarang. Jika Gao Qiqiang adalah orang jahat, atau bahkan orang yang berkolusi dengan kultivator iblis, maka mereka akan berada dalam bahaya jika terus tinggal di rumah Gao. Segera, Gao Qilan membawa Dev ke ruang tamu. Dev melihat seorang pria parubaya duduk di kursi utama. Dev tahu bahwa ini pasti Gao Qiqiang, kepala keluarga Gao. Di sebelahnya ada Gao Qiji. Ketika Gao Qiji melihat Dev, dia berdiri dengan sangat sopan dan menyapa Dev. Lagi pula, jika bukan karena Dev,
Gao Qiji pasti sudah lama terkubur dalam perangkap kultivator iblis, dan Gao Qiji paling tahu masalah ini. Melihat Dev, Gao Qiqiang juga buru-buru bangun dan menyapanya secara pribadi. Tuan Dev, terima kasih banyak. Anda tidak hanya menyelamatkan adikku Gao Qilan, tetapi juga Gao Qiji. Sangat sulit bagi kami untuk membalas kebaikan Anda kepada keluarga Gao kami. Gao Qiqiang sama sekali tidak bertindak seperti seorang patriark, sikapnya sangat baik dan rendah hati. Kesan pertama ini membuat Dev sangat nyaman, Patriark Gao tidak usah terlalu serius. Tidak dapat dihindari ada kesulitan di luar sana, wajar saja bagi saya sebagai seorang kultivator untuk saling membantu. Kata Dev dengan senyum tipis, Tuan Dev, silakan duduk. Gao Qiqiang duduk dengan isyarat mengundang, lalu kembali ke tempat duduknya. Setelah duduk, Gao Qiqiang bertepuk tangan, dan segera seseorang membawa pelat tembaga yang sangat halus, dan di atas pelat tembaga, sepotong fragmen jiwa es yang jernih bersinar dengan cahaya redup. Tuan Dev, Anda tahu bahwa ada banyak fragmen jiwa es di ujung utara ini, tetapi benda-benda ini sangat sulit ditemukan. Namun, fragmen jiwa es ini sangat membantu untuk kultivasi dan pemulihan kekuatan spiritual. Anda telah menyelamatkan adik laki-laki dan perempuan saya, dan saya atas nama keluarga Gao perlu berterima kasih kepada Anda. Jadi saya hanya bisa memberi Anda fragmen jiwa es ini. Saya harap Anda tidak kecewa dengan pemberian saya ini. Gao Qiqiang berkata dengan sangat tulus. Melihat fragmen jiwa es, Dev juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Gao Qiqiang akan memberikan barang yang begitu berharga ini kepadanya. Saya sangat berterima kasih kepada Patriark Gao, tapi saya tidak bisa menerima ini. Bagaimanapun juga, keluarga Gao telah menyelamatkan Helena dan Juliet dan menjaga mereka selama tinggal di sini. Bahkan Gao Qilan memberikan kamarnya sendiri untuk ditinggali Helena dan Juliet. Walaupun awalnya kesengsaraan mereka juga disebabkan oleh keluarga Gao, tapi itu tidak masalah bagi saya sekarang. Kata Dev. Iya, saya juga ingin meminta maaf untuk apa yang telah dialami oleh Helena dan Juliet. Itu hampir menyebabkan kesalahan besar. Tapi saya sudah memberi adik saya pelajaran atas perbuatannya. Jadi sekarang Tuan Dev harus menerima fragmen jiwa es ini. Kata Gao Qiqiang. Melihat Gao Qiqiang begitu gigih, Dev tidak punya pilihan selain menerima fragmen es jiwa itu. Setelah bertemu Dev dan memberikan fragmen jiwa es kepadanya, Gao Qiqiang tersenyum, lalu melambaikan tangannya dan berkata, Gao Qilan, Gao Qiji, kalian keluarlah dulu, ada yang ingin aku bicarakan dengan Tuan Dev. Gao Qilan dan Gao Qiji mengangguk, lalu berjalan keluar. Dev tampak bingung, tidak mengerti apa yang ingin dibicarakan Gao Qiqiang kepadanya. Tepat setelah Gao Qilan dan Gao Qiji pergi, Gao Qiqiang tiba-tiba menarik napas, dan langsung bergerak ke arah Dev dengan diselimuti aura yang sangat mendominasi, dan itu menyelimuti Dev dalam sekejap. Dev tidak menyangka bahwa Gao Qiqiang tiba-tiba akan menyerangnya, alisnya berkerut, dan kekuatan 3 klan di tubuhnya meletus seketika. Kemudian datang lagi sejumlah besar kesadaran, mati-matian mencoba menembus ke dalam tubuh Dev. Sepertinya dia ingin mengetahui semua rahasia Dev. Tepat ketika kesadaran ini hendak memasuki tubuh Dev, lautan kesadaran Dev yang besar langsung menyebar dengan ekstrim. Dev bimbang, ingin menelan atau mengalahkan kekuatan yang telah menyerang tubuhnya ini.